Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup adalah menambah umur dalam hidup kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Dan juga akan bawa kita ke dalam kekuatan rohani untuk merangkul kebugaran fisik, kekuatan mental dan juga spiritual. Dan juga dapat memotivasi kita, menginspirasi kita, dan mendorong kita supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus dan menyerahkan akan kehidupan kita di bawah kaki salibnya. Dan dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, sekaranglah saatnya untuk berhenti. Ayatnya terdapat dalam Markus 10 ayat 26 dan 27. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." 5 hari lalu, 3 jet jumbo jatuh di California. Lebih dari 6.000 orang meninggal. 4 hari lalu, 3 pesawat lagi jatuh di luar Miami, membunuh semua penumpangnya. 3 hari yang lalu, pesawat jatuh di Denver, Boston, dan Atlanta tanpa ada yang selamat. Kemarin ribuan lainnya meninggal dalam tragedi maskapai penerbangan. Hingga saat ini di hari ini sudah ada 2 pesawat yang jatuh. Dalam 5 hari saja, rata-rata jumlah kematian hariannya telah mencapai 1.000 orang. Kecelakaan udara ini tidaklah benar-benar terjadi. Tetapi bagaimana jika seandainya terjadi? Jika 1.000 orang meninggal setiap hari dalam tragedi udara, akan ada seruan panik dari masyarakat untuk menuntut dilakukannya penyelidikan. Peringatan akan menyebar, jangan terbang. Kongres akan mengesahkan peraturan darurat. Namun setiap hari di Amerika Serikat, setidaknya 1.000 orang meninggal karena penyebab yang dapat dicegah dan disebabkan oleh diri sendiri. Merokok atau penggunaan produk tembakau. Faktanya, rokok membunuh lebih banyak orang Amerika setiap tahunnya dibandingkan kematian akibat AIDS, kokain, heroin, alkohol, kecelakaan mobil, pembunuhan, bunuh diri, dan semua peristiwa kebakaran. C. Everett Kopp, mantan ahli bedah umum Amerika Serikat, pernah menyatakan, penghentian merokok merupakan satu-satunya langkah terpenting yang dapat diambil oleh perokok dalam meningkatkan lama usia dan kualitas hidup mereka. Dan inilah kabar baiknya, kecuali jika penyakit akibat sudah mulai menyerang. Tidak peduli berapa dan Anda merokok, Anda dapat menikmati kesehatan yang baik setelah berhenti. Manfaat lainnya meliputi, yang pertama yaitu hari sakit Anda akan lebih sedikit. Keluhan kesehatan akan lebih sedikit, keadaan kesehatan secara menyeluruh menjadi lebih baik, dan lebih sedikit masalah paru-paru. Dan Anda akan menghabiskan lebih sedikit uang untuk obat flu, perawatan kesehatan, dan asuransi jiwa. Ya, jadi hal yang cukup luar biasa ya bagi kita saat ini. Bagaimana pelajaran yang sangat indah, dikatakan sekaranglah saatnya untuk berhenti. Ya, dari setiap apapun yang kita lakukan yang dapat merusak akan tubuh kita, akan pikiran kita, atau hubungan kita dengan Tuhan. Ya, dikatakan setidaknya ada 1.000 orang meninggal karena penyebab yang dapat dicegah dan disebabkan oleh diri sendiri, yaitu merokok atau penggunaan produk tembakau. Jadi ini adalah hal yang harus diperhatikan bagi setiap umat-umat Tuhan dimanapun berada. Ya, di sini dikatakan juga bahwa penghentian merokok merupakan salah satunya langkah terpenting yang dapat diambil oleh perokok dalam meningkatkan lama usia dan kualitas hidup mereka. Ya, dan inilah kabar baiknya, kecuali jika penyakit akibatnya sudah mulai menyerang, tidak peduli berapa lama Anda merokok. Jadi kita diberikan suatu manfaat ya di dalam kehidupan kita. Manfaat lainnya bahwa hari sakit Anda akan lebih sedikit kalau kita lebih menjaga akan kesehatan kita. Keluhan kesehatan akan lebih sedikit, keadaan kesehatan secara menyeluruh menjadi lebih baik, dan lebih sedikit masalah paru-paru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika Anda berhenti merokok pada usia 50 tahun, Anda memiliki setengah resiko kematian dalam 15 tahun ke depan dibandingkan Anda berhenti. Ya, begitu pula 15 tahun ke depan dibandingkan dengan para perokok. Yang ketiga, peluang Anda terkena stroke menurun drastis setelah Anda berhenti.
Begitu pula risiko kanker paru-paru dan kanker lainnya, serangan jantung dan penyakit paru-paru kronis. Yang keempat, Anda memiliki 50% lebih kecil kemungkinan untuk menderita hipotensi dibandingkan para perokok. Ya, jadi sudah dijelaskan bagi masing-masing kita, sudah sangat jelas dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh menjaga akan diri kita, supaya kita boleh tetap bersyukur kepada Tuhan, meminta akan penyertaannya, meminta akan tuntunannya, supaya Tuhan selalu memberikan kita kesehatan. Ya, bagaimana Dia akan memberikan kita kesanggupan, kekuatan, supaya kita dapat menjaga akan tubuh kita, supaya lebih sehat, supaya kita pun pada saat datang kepada Tuhan, kita datang dengan penuh rasa syukur, oleh karena Dia sudah memberikan yang terbaik bagi masing-masing kita. Ya, dan di sini juga ya dikatakan, kehendak Tuhan bagi Anda adalah menjadi makmur dan memiliki kesehatan yang baik. Nah, tetapi berkat kesehatan darinya tidak akan pernah menjadi milik Anda jika Anda terus memasukkan tembakau ke dalam tubuh Anda. Ketagihan dibandingkan dengan yang terlarang, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi mereka yang merokok atau mengunyah tembakau, sekaranglah waktunya untuk berhenti. Ya, jadi kembali lagi kita diperingati ya bahwa kehendak Tuhan bagi kita adalah menjadi makmur dan memiliki kesehatan yang baik. Tetapi berkat kesehatan darinya tidak akan pernah menjadi milik kita jika kita terus tidak menjaga akan tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Karena sekaranglah saatnya untuk ya berhenti dari setiap hal-hal buruk di dalam kehidupan kita. Kita dapat memperbaiki diri kita masing-masing untuk datang kepada Tuhan, untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya, di sini dikatakan juga ya bahwa hal yang harus dilakukan yaitu penghentian merokok merupakan satu-satunya langkah terpenting yang dapat diambil oleh perokok dalam meningkatkan lama usia dan kualitas hidup mereka. Dan memang kalau kita betul-betul mau berserah kepada Tuhan, memintakan tuntunan Tuhan, ya kita dapat menikmati kesehatan kita yang baik setelah kita berhenti. Ya, dan disitulah baru kita merasakan bagaimana tuntunan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Ya, mungkin bagi para pecandu, ya mungkin mereka bilang mereka tidak sanggup untuk melakukan itu. Tapi di sini Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menyanggupkan kita. Dikatakan tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi mereka yang merokok atau mengunyah tembakau, sekaranglah waktunya untuk berhenti. Karena kita sudah diperingati, ya kita sudah diberikan amaran hari demi hari. Biarlah amaran itu boleh kita ambil di dalam kehidupan kita. Boleh kita jalankan dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya, dikatakan apapun yang ingin Anda kalahkan, serahkan pada Tuhan. Biarkan kemauannya menjadi milikmu. Ya, jadi inilah janji Tuhan. Dia akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan. Janji-janji yang indah Dia sudah berikan di dalam setiap firman Tuhan. Biarlah itu kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan kita juga boleh datang kepada Tuhan setiap saat dan setiap waktu di dalam kehidupan kita. Bila kita merasakan kesusahan, bila kita mempunyai masalah, dan pada saat kita juga mempunyai sukacita, biarlah semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Ya, segala sesuatu apapun yang kita hadapi, kita boleh bersyukur hanya kepada Tuhan saja, dan Dia akan memberikan kita kedamaian yang luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kalau kembali lagi kita mengingat perjalanan Yesus pada saat Dia berada di dunia ini, ya bagaimana Yesus pada saat Dia berada di orang-orang yang penuh dengan kesedihan, Dia pun merasakan kesedihan. Pada saat Yesus berada di orang-orang yang mempunyai masalah, Yesus pun merasakan semuanya itu. Pada saat Yesus berada di orang-orang yang merasakan sukacita, Yesus pun merasakan itu. Ya, Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu apa yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu biarlah kita mau menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan saja. Sehingga Dia meluruskan akan segala jalan-jalan kehidupan kita. Ya, akan banyak ujian yang datang dalam kehidupan kita. Masalah-masalah yang datang setiap harinya. Tapi biarlah itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Itu akan memurnikan iman kita hari demi hari. Supaya kita lebih dekat lagi kepada Kristus. Ya, kita akan menghadapi semuanya itu. Biarlah kita dapat menghadapi itu dengan penuh penyerahan hanya kepada Tuhan saja. Sebagaimana murid-murid pada saat mereka juga dipanggil oleh Yesus. Mereka juga ada kelemahan mereka. Tapi bagaimana mereka mau terus berusaha di dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka belum mengerti misi Yesus di atas dunia ini. Tapi mereka terus mau menjalani itu dalam kehidupan mereka. Ya, sampai akhirnya Yesus harus mati di atas kayu salib. Pada saat Yesus bangkit dan kembali bertemu dengan murid-muridnya, disitulah murid-muridnya baru mengerti
misi Yesus sesungguhnya datang ke dunia ini. Ya, sehingga mereka menetapkan hati mereka, sehingga mereka mau lagi dipakai oleh Tuhan untuk dapat menyampaikan akan kabar keselamatan itu. Ya, jadi hal yang begitu luar biasa. Yesus berkorban bagi kita, ya, sehingga murid-murid boleh mengerti jalan-jalan kehidupan itu. Sehingga pada saat mereka menyampaikan akan kabar keselamatan itu, walaupun banyak masalah yang mereka hadapi, mereka dianiaya sekalipun, mereka tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena mereka tahu bahwa inilah yang harus mereka hadapi. Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengalami semuanya ini. Ya, sehingga mereka mempunyai kepercayaan yang penuh kepada Kristus, bahwa mereka sanggup untuk melewatinya. Jadi inilah menjadi suatu pelajaran yang sangat indah bagi masing-masing kita. Ya, bagaimana Yesus ya selalu memberikan yang terbaik kepada kita hari demi hari. Dia tahu yang menjadi kebutuhan kita. Ya, kalau kita menuntut akan keinginan kita, ya maka kita tidak akan merasa puas dengan apa yang kita miliki. Ya, baiklah pada saat Yesus sudah memberikan kita berkat, kita bersyukur dengan semuanya itu. Karena Tuhan memberi dengan kecukupan. Ya, bahkan ada juga yang berkelimpahan. Biarlah kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Kehendak Tuhan bagi kita adalah menjadi makmur dan memiliki kesehatan yang baik. Itulah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah kita mau terus merasakan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tentunya pada saat kita berjalan bersama-sama dengan Kristus, biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita kepadanya, dan disitulah kita akan merasakan bagaimana tuntunan Tuhan itu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Apapun yang ingin kita kalahkan, serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Biarkan kemauannya menjadi milik kita. Jadi disinilah pada saat kita menjalani apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, disitulah kita akan menemukan kedamaian yang sesungguhnya yang Yesus berikan bagi masing-masing kita. Jangan sampai hal-hal yang buruk dulu menimpa kehidupan kita, baru kita mau datang kepada Tuhan. Ya, biarlah di saat-saat apapun yang kita hadapi, biarlah kita mau serahkan itu hanya kepada Tuhan saja. Dialah yang akan memberikan kita kesanggupan untuk terus menjalani kehidupan kita. Ya pemirsa, biarlah hari demi hari kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk boleh datang kepada Kristus, menyerahkan semuanya di bawah kaki salibnya. Ya, sehingga dia akan dapat menyanggupkan kita untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari. Inilah menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Ya, bagaimana dikatakan bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Tuhan, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Inilah ayat yang luar biasa bagi kita. Biarlah kita mau terus menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan saja. Inilah yang bisa kami sampaikan, biarlah dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita, dan biarlah dimanapun kita berada, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.